Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Jumpscare TV. Channel yang tidak pernah bosan untuk menguak cerita-cerita mistis dan misteri di kalangan masyarakat. Malam hari ini, kami akan menceritakan kisah mistis pendakian Gunung Gede. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, and share di bawah. Gunung Gede merupakan sebuah gunung api yang berada di Pulau Jawa, tepatnya di 3 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Cianjur, Sukabumi, dan Bogor. Gunung yang terkenal akan alun-alun Surya Kencana ini, selain memiliki sisi indah padang Edelweissnya, ternyata sering memunculkan cerita horor yang cukup membuat para pendaki merasa ketakutan dan dituntut untuk selalu menjaga sikap tata krama saat melakukan pendakian. Apakah Anda pernah merasakannya juga saat mendaki gunung ini? Pengalaman cerita horor pendakian Gunung Gede ini berasal dari seorang pendaki wanita, sebut saja namanya Rani. Cerita horornya itu tersebar luas lewat akun Instagram @montanesia, sehingga menjadi ramai diperbincangkan. Singkat cerita, kisah Rani berawal ketika ia dan teman-temannya mendaki ke Gunung Gede. Diperkirakan saat itu pukul 7.00. Awalnya, ia dan rombongan tak memiliki perasaan yang janggal dan buruk dalam pikirannya hingga ia tiba di Surya Kencana, sebuah padang Edelweiss yang indah, yang sangat terkenal cantik di sana. Ketika hari berganti, ia mulai menemui hal yang aneh dan mengganjal. Ketika itu, Rani dan teman-temannya merasa terlambat untuk melakukan pendakian ke puncak. Namun, mereka mencoba untuk tetap semangat, meskipun kabut mulai turun dan seketika menutupi pandangannya untuk menuju puncak. Sekitar pukul 13.00, mereka memutuskan untuk kembali ke tenda dan kembali turun ke alun-alun Surya Kencana. Dalam perjalanan itu, ia bertemu dengan 3 pendaki lain yang tengah memapah temannya yang bernama Lucy karena sedang cedera. Sebagai wujud peduli, Rani dan kawan-kawannya pun menghubungi petugas untuk membantu Lucy agar cepat dievakuasi. Namun, petugas tak kunjung datang hingga mereka pun beristirahat dan menghentikan perjalanan di bawah pos 3. Karena hujan deras, petir, ditambah gelap dan suasana semakin mencekam. Alhasil, mereka membangun shelter dari flysheet seadanya. Seketika, mereka mengobrol untuk mengalihkan perhatian Lucy yang sedang melamun dengan tatapan yang kosong. Namun, seketika tubuh Lucy mendadak dingin dan lemas dan pula tak sadarkan diri. Sontak semua panik dan mencoba untuk menyadarkan Lucy dan meyakinkan bahwa perjalanan segera usai. Lucy sempat sadar kala itu, namun tatapannya kosong, wajahnya pun pucat pasi. Saat bersamaan, hujan deras dan petir terus menyambar. Keadaan Lucy makin parah, bahkan mengeluarkan suara aneh. Tatapannya makin menyeramkan. Rani dan teman-temannya mencoba untuk menyadarkan dengan membaca doa dan berharap Lucy segera sadar. Untungnya, doa itu dapat membuat Lucy sadar, tapi keanehan kembali terjadi. Giliran teman Rani bernama Susi mulai berlaku aneh. Ia muntah-muntah dan menangis sejadi-jadinya. Setelah didoakan, Susi pun sadar. Namun,
Lucy kembali tertawa cekikikan seperti kerasukan kuntilanak. Setelah sadar, keduanya pun meminta untuk segera pulang. "Iya, jangan nangis ya Sus, hujan sudah reda. Jangan panik, terus berdoa," ujar Rani untuk menenangkan suasana. Seiring cuaca membaik, perjalanan ke base camp dilanjutkan. Karena tidak memungkinkan untuk turun bersama, rombongan pun dipisah menjadi dua bagian. Beberapa orang turun terlebih dahulu untuk menyelamatkan Lucy yang kondisinya masih belum stabil. Perjalanan turun pun dilanjutkan kembali. Namun, salah satu orang kawan dari Rani ingin buang air kecil. Rombongan pun menunggu. Namun, setelah kawan Rani selesai buang air kecil, Rani malah dilempar benda asing yang menyerupai bola basket. Entah asalnya dari mana. Saat itulah ia tak sadarkan diri, seperti mengalami kerasukan. Tubuh Rani lemas. Semua orang yang ada di sekelilingnya nampak berukuran lebih besar dari dirinya, ujar Rani. Tingkah Rani semakin janggal ketika ia menangis dan berteriak. Tak berapa lama, Rani pun tersadar. Ia pun duduk sambil dirangkul temannya. Belum juga benar-benar tenang. Tiba-tiba, Rani tersentak dan terkaget setelah mendengar suara mirip batu terjatuh di pos 2. Rentan kejadian belum usai. Saat Rani termenung, seorang teman yang duduk di sebelahnya mendadak kejang-kejang seperti mengalami gejala hipotermia. Anehnya, tak hanya kejang, teman Rani pun matanya terus melotot. Semua teman pendaki yang ada di lokasi membaca doa agar temannya dapat cepat sembuh. Beruntung, ada salah seorang teman yang paham bagaimana menyembuhkan orang yang sedang mengalami kerasukan. Dan akhirnya, setelah mencoba untuk menyembuhkan, lambat laun seorang teman tersebut mulai sadarkan diri. Percaya tak percaya, cerita horor pendakian Gunung Gede memang terjadi. Dari mulai penampakan nyata hantu hingga gejala kerasukan. Sesampainya di base camp, kejadian-kejadian ini berawal dari Lucy yang ditinggalkan oleh kawan-kawannya. Dalam perjalanan, ia dan kawan-kawannya ditinggalkan, lalu ditelantarkan karena fisik dan mentalnya sedang down, dan juga karena mengalami kecapean akibat cuaca ekstrim. Ini adalah salah satu cerita horor pendakian Gunung Gede. Apakah Anda pernah mengalami situasi demikian? Dan dalam perjalanan pendakian kali ini, kita dapat belajar bahwa baiknya saat melakukan pendakian, jangan pernah sesekali kita meninggalkan teman atau rombongan kita dalam kondisi apapun itu. Karena hal tersebut sangat berbahaya bagi mental dan fisik, apalagi pada seorang pendaki pemula.